Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anak-anak dalam keadaan yang sehat, keluarga juga dalam keadaan yang sehat, kita semua dalam keadaan yang sehat. Anak-anak, pada kesempatan kali ini saya menyajikan materi, mencoba membuat video pembelajaran di materi aritmetika sosial terkhusus untuk diskon, bruto, neto, dan tara. Materi ini saya susun, video ini saya buat untuk membantu anak-anak belajar dari rumah ketika tidak bisa bertatap muka dengan bapak atau ibu guru. Langsung saja. Untuk materi pertama yang akan kita pelajari yakni diskon. Diskon punya nama lain yaitu rabat. Diskon adalah potongan harga. Untuk rumus terkait dengan diskon, harga awal dan harga akhir antara lain yang pertama, harga akhir diperoleh dari harga awal dikurangi besarnya diskon dalam rupiah. Kemudian untuk menentukan diskon, besarnya diskon dalam rupiah ketika diketahui persentase diskonnya dan diketahui harga awalnya, maka diskon dalam rupiah sama dengan diskon dalam persen atau persentase diskon dikalikan dengan harga awal. Sedangkan untuk mencari persentase diskon, yaitu besarnya diskon dalam rupiah berapa dibagi dengan harga awal dikalikan dengan 100%. Selanjutnya, untuk lebih memperjelas pemahaman anak-anak, mari kita tilik contoh yang pertama. Saat pembukaan sebuah mall, sebuah tas yang pada labelnya tertulis Rp100.000 ternyata bisa dibeli dengan harga Rp80.000. Tentukan yang pertama besarnya diskon dalam rupiah. Yang kedua, tentukan persentase diskonnya. Menjawab soal yang pertama, mungkin ini hampir semua atau bahkan semua anak-anak bisa. Ketika pada label tertulis Rp100.000 dan ternyata dijual dengan harga bisa dibeli dengan harga Rp80.000, berarti mendapatkan diskon sebesar berapa? Mula-mula 100 ternyata bisa dibeli dengan harga 80. Benar sekali, Rp20.000. Diperoleh dari mana Rp20.000 itu? Mari kita amati penyelesaiannya. Tadi harga awalnya 100, harga akhirnya 80, maka besarnya diskon diperoleh dari 100.000 dikurangi dengan 80.000. Diperoleh hasil 20.000. Selanjutnya untuk menentukan persentase diskonnya, persentase diskon berdasarkan rumus tadi diperoleh dari besarnya diskon dalam rupiah dibagi dengan harga awal dikalikan 100%. Besarnya diskon 20.000, tadi harga awalnya 100.000 dikalikan dengan 100%. Untuk proses penyelesaiannya bisa pertama kali kita bagi 100 dulu untuk penyederhanaan. Selanjutnya di sini ada bagian penyebut ada 1000, kita bagi dengan 1000 sehingga bagian atas tinggal 20. Maka jawabnya 20%. Besarnya diskon adalah 20%. Selanjutnya contoh yang kedua. Di musim liburan, sebuah toko memberikan diskon sebesar 15% untuk semua barang yang ditawarkan. Anwar ingin membeli sebuah sepatu di toko tersebut. Label harga pada sepatu yang ingin dibelinya adalah Rp200.000. Pertanyaan pertama, berapa rupiah diskon tersebut? Yang kedua, berapa rupiah harga setelah mendapatkan diskon? Mari kita selesaikan. Harga awal Rp200.000, diskon 15%. Pertanyaan pertama, kita mau menyelesaikan yang pertama dulu, diskon dalam rupiah.
Diskon dalam rupiah kalau berdasarkan rumus tadi yaitu besarnya diskon dalam persen dikalikan dengan harga awal. Maka bisa diselesaikan 15% dikalikan dengan 200.000 harga awalnya. Kita selesaikan, kita bagi 100 masing-masing. Selanjutnya 15 dikalikan dengan 2000 hasilnya 30.000. Selanjutnya harga setelah mendapatkan diskon, kalau tadi mula-mula atau harga awalnya 200.000, kemudian ternyata mendapatkan diskon sebesar 30.000. Berarti harga setelah mendapatkan diskon berapa anak-anak? Benar sekali, 170.000, yakni diperoleh dari 200.000 dikurangi dengan 30.000, sehingga diperoleh harga setelah diskon yaitu 170.000. Bagaimana anak-anak? Cukup mudah? Sekiranya anak-anak ingin mencatat materi dari video ini, bisa anak-anak jeda sebentar, di pause sebentar untuk mencatat materinya. Selanjutnya contoh yang ketiga. Pada saat lebaran, Bu Rahma bisa membeli 1 setel baju koko buat anaknya dengan harga Rp150.000. Harga tersebut sudah mendapat diskon sebesar 20%. Jadi harga itu sudah didiskon. Tentukan harga awal 1 setel baju koko, yakni harga sebelum mendapat diskon. Untuk contoh yang ketiga ini, anak-anak butuh konsentrasi lebih. Perhatikan, setiap nanti disuruh menentukan harga awalnya, anak-anak menggunakan cara ini, ya. Harga akhirnya Rp150.000, diskonnya, potongan harganya yakni 20%. Anak-anak, ketika dari harga mula-mula mendapat diskon sebesar 20%, artinya berarti si pembeli, ya, yang harus dibayarkan si pembeli adalah 80%. Dari mana 80%? Yakni dari 100% dikurangi dengan 20%. Saya ulang, ketika mendapatkan diskon sebesar 20%, mendapat diskon sebesar 20%, berarti uang yang harus dibayarkan adalah 80%. Nah, dari sini kita mencoba menyelesaikan harga akhir kalau berdasarkan tadi, ya, rumus awal tadi, harga akhirnya, ini harga akhir, taruh dulu, itu sama dengan 80%, ini tadi, 100 dikurangi 20%, 100% kurangi 20%, dikalikan dengan harga awal. Kembali kita tulis pada penyelesaian langkah yang kedua, 150.000 sama dengan 80 dibagi 100 kali harga awal. Di sini ada operasi perkalian. Untuk menyelesaikannya, kalau cara mudahnya ini, ya, cara mudahnya ini mau kita pindah ke sana. Sekali lagi, ini cara mudahnya, cara praktisnya. Untuk perkalian berubah menjadi pembagian. Nah, pembagian dengan pecahan, maka tanda bagi berubah menjadi kali dan pecahannya dibalik, bukan 80/100 tapi menjadi 100/80. Ini cara mudahnya saja, ya anak-anak, cara praktisnya. Selanjutnya kita bisa menyederhanakan. Pertama boleh kita bagi dulu dengan 10. Selanjutnya 150.000 kita bagi dengan 8, hasilnya 18750, 18750. Ini hasil pembagian 150.000 dengan 80. Selanjutnya ini kita kalikan dengan ini tadi ada sisa
10 di sini, sehingga diperoleh harga awalnya yakni 187.500. Jadi harga satu setel baju koko adalah 187.500 rupiah. Ya, sekali lagi, ketika anak-anak diberikan soal terkait dengan harga awal atau harga mula-mula, maka menggunakan cara ini 80%. Ya anak-anak, 80-nya tadi diperoleh dari 100% dikurangi diskonnya. Kalau misal diskonnya 70, berarti di sini 70%. Seperti itu. Materi yang kedua yakni bruto, neto, dan tara. Bruto, ini sewaktu kalian SD sudah pernah mempelajari materi ini. Bruto diartikan sebagai berat dari suatu benda bersama pembungkusnya. Bruto dikenal juga dengan istilah berat kotor. Sedangkan neto diartikan sebagai berat dari suatu benda tanpa pembungkus benda tersebut. Neto dikenal dengan istilah berat bersih. Kalau tadi bruto berat kotor, neto berat bersih. Dan tara diartikan sebagai selisih antara bruto dengan neto. Itu pengertiannya. Untuk rumus terkait dengan bruto, neto, dan tara, bruto sama dengan neto ditambah tara. Nah, dari rumus ini bruto sama dengan neto ditambah tara. Kalau misal nanti ditanyakan neto, berarti anak-anak bisa langsung praktis saja, berarti bruto dikurangi tara. Kalau misal ditanyakan tara, berarti sama dengan bruto kurangi neto. Silahkan anak-anak mengembangkan rumus yang pertama ini. Selanjutnya, yang kedua, ketika ditanyakan persentase neto, diperoleh dari netonya beratnya berapa dibagi bruto dikalikan dengan 100%. Sedangkan ketika ditanyakan persentase tara, beratnya tara berapa dibagi dengan bruto kalikan 100%. Seperti itu anak-anak. Contoh ini saya ambil dari buku siswa kelas 7 mata pelajaran matematika. Ada di buku siswa tersebut brutonya 50 kilo, neto 49 kilo, dan yang pertama ditanyakan taranya berapa. Nah, tara tadi diperoleh dari bruto kurangi neto. Bruto 50 kurangi neto 49, sehingga diperoleh tara 1 kg. Selanjutnya mau mencari persentase neto. Persentase neto berarti sama dengan beratnya neto berapa dibagi bruto kalikan 100%. Netonya 49, brutonya 50 kali 100%. Kita sederhanakan penghitungannya. 100 dibagi dengan 50 hasilnya sama dengan 2. Kemudian 49 dikalikan 2 hasilnya 98. Selanjutnya ingin mencari persentase tara. Persentase tara kalau berdasarkan rumus tadi diperoleh dari tara dibagi dengan bruto kali 100%. Taranya 1 kilo, brutonya 50 kilo kalikan 100%. Kita selesaikan. 100 dibagi 50 hasilnya 2. 2 dikalikan dengan 1 hasilnya 2%. Selanjutnya ini contoh soal penerapan. Kita butuh menalar pada contoh 5 ini. Suatu ketika Fandi berbelanja sabun mandi ke suatu minimarket. Contoh 5 ini juga diambil dari buku siswa kelas 7 mata pelajaran matematika. Ketika masuk minimarket, Fandi minta maaf, di sana berarti ada kesalahan tulis. Ingat bahwa yang namanya nama orang harus dimulai dengan huruf kapital ya. Fandi melihat ada 3 jenis kemasan sabun mandi untuk merek yang akan dia beli. Ringkasan kemasan
dan harga masing-masing sabun mandi tersebut disajikan sebagai berikut. Ini ada tabel. Jadi ada sabun A dengan neto 200 ml harganya 8.000, sabun B 300 ml 11.500 dan seterusnya. Andaikan Fandi ingin membeli satu sabun dan uang Fandi hanya cukup untuk membeli salah satu dari ketiga sabun tersebut, berikan saran kepada Fandi sebaiknya membeli sabun yang mana, jelaskan. Untuk saran ini mungkin masing-masing anak bisa memberi saran dari pandangan yang berbeda. Contoh misal, Fandi bisa membeli saja sabun yang pertama atau sabun A. Kenapa? Karena harganya 8.000, paling murah. Karena paling murah, maka nanti Fandi bisa mendapatkan uang kembalian yang banyak. Boleh seperti itu. Namun karena di sini kita belajar matematika, ada materi neto di sini, kita bisa memberi saran, tapi sebelumnya dari pandangan, dari pertimbangan secara matematika. Dan untuk pertimbangan tersebut, mari kita perhatikan. Sabun A neto 200 ml harganya 8.000. Untuk 200 ml dan harga 8.000 ini bisa ditentukan bahwa harga setiap mili dari sabun A, di sini pertimbangan secara matematikanya kita menilik atau mencari harga 1 milinya dulu. Untuk 1 mili dari sabun A harganya berapa? Berarti 8.000 dibagi dengan 200. Sabun A ini tadi. Diperoleh hasil 40 rupiah. Kemudian untuk harga 1 mili sabun B berarti 11.500 dibagi dengan 300. Diperoleh hasil 38,3. Dan untuk sabun C harga 1 ml-nya ini sabun C tadi 14.000 untuk neto 400 ml. Berarti 14.000 dibagi 400 diperoleh hasil 35 rupiah. Itu harga 1 milinya. Nah, dari harga masing-masing ini 40, 38,3 dan 35, siapa yang paling murah? Ternyata yang paling murah adalah 35. Maka kita bisa memberikan saran kepada Fandi lebih baik membeli sabun yang C. Kenapa lebih baik membeli sabun C? Karena harganya paling murah. Begitu anak-anak. Ini dari pertimbangan secara matematika. Sekian dari saya, semoga materi ini bermanfaat, semoga video yang dalam kesederhanaan ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat belajar, tetap semangat, semoga keberuntungan, kemudahan, kesuksesan, dan kebaikan senantiasa menyertai kita semua. Amin. Pesan saya, tetap jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi tidak mesti makanan yang mahal. Jaga protokol kesehatan, setiap kita keluar rumah selalu memakai masker. Di tempat-tempat umum, di tempat-tempat keramaian senantiasa jaga jarak. Patuhi protokol kesehatan, sering-sering cuci tangan menggunakan sabun atau setidaknya hand sanitizer. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan kebaikan oleh Yang Kuasa. Saya undur diri. Apabila dari kata-kata saya ada yang kurang berkenan atau ada yang salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.